Kisah ini berlanjut setelah Sioyan dan kelompoknya memasuki wilayah aula manusia dan menghancurkan penghalang spasial. Mimin kemarin keliru untuk spoilernya. Bukan aula bumi tetapi aula manusia yang akan menjadi incaran. Sioyan dan kelompoknya akhirnya melihat aula hitam yang sunyi. Rantai hitam raksasa yang tak terhitung membentang di aula hitam yang tertancap ke dalam tanah. Tindakan Sioyan dan kelompoknya segera disadari oleh anggota aula jiwa yang berdiri di rantai hitam besar seperti ninja yang bersiap-siap melakukan serangan sembunyi-sembunyi. Suara tajam dipancarkan dari aula besar saat kelompok Sioyan melangkah melalui penghalang yang dihancurkan. Berani-beraninya kamu menerobos ke wilayah aula jiwaku. Kau meminta untuk mati. 10 anggota aula jiwa menyerbu ke arah kelompok Sioyan seperti seberkas cahaya dari segala arah. Sioyan tersenyum diam menyemburkan api dari mulutnya yang segera berubah menjadi lautan api dan menghantam mereka semua menjadi debu. Beraninya kamu bertindak liar di wilayah aula jiwaku. Kau pasti lelah hidup. Semua Tianzun, tangkap mereka. Teriakan yang agak akrab tiba-tiba keluar dari aula saat lautan api menyebar ke seluruh langit. Segera selusin sosok bergegas keluar dari aula dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya mereka melayang di cakrawala. Mata mereka gelap saat mereka melihat kelompok Sioyan di belakang lautan api. Kau benar-benar berani mengeluarkan Daozun belaka. Hantu tua Guyao, lebih baik bagimu untuk melangkah maju secara pribadi. Sioyan tertawa ketika dia berkata. Dia melewati lautan api, sementara telapak tangannya mengarah ke sekelompok Tianzun sebelum dikepalkan. Tekanan kekuatan spasial seketika meledakkan tubuh Sulusin Tianzun menjadi genangan darah. Namun Sioyan terkejut melihat Mugu dalam kondisi menyedihkan menyelimuti dirinya dengan api hati laut dan menjadi orang yang selamat satu-satunya. Sioyan tersenyum dan menarik tubuh Mugu ke hadapannya. Mugu dengan suara bergetar dipenuhi ketidakpercayaan melihat Sioyan telah benar-benar mencapai Daoseng. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertemu denganmu, dan aku merasa menyesal. Api hati laut juga merupakan api surgawi. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya alam untuk meninggalkannya bersama kau. Karena aku bertemu denganmu lagi, tolong serahkan. Sioyan tertawa tanpa sopan. Tangannya menggenggam kepala Mugu. Kekuatan hisab yang kuat muncul dan akan menarik paksa api surgawi. Namun tiba-tiba raungan marah dipancarkan dari aula. Di saat itu juga rantai hitam berukuran 1000 kaki menembus udara. Seperti naga bergegas menuju Sioyan. Di bawah serangan seorang elit Banseng ini, Sioyan hanya menjentikan jarinya dan berbenturan dengan rantai hitam. Ledakan sonik terpancar dari titik kontak. Rantai hitam terpental dan menabrak aula besar. Setelah itu api biru dengan paksa diekstraksi dari tubuh Mugu. Aura kekuatannya juga menjadi sedikit lebih lemah saat ini dan menerima pukulan yang fatal. Menghadapi situasi ini, Mugu sangat marah. Tubuhnya membengkak dengan warna merah darah, bersiap meledakkan dirinya. Saat ini kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghancurkan diri di depanku. Sioyan menatapnya dengan acuh tak acuh ketika melambaikan tangannya. Gelombang angin menakutkan yang tak terlukiskan dengan keras menghantam tubuh Mugu sebelum menghancurkannya menjadi kabut darah. Setelah itu Sioyan menelan api hati laut dan dengan mudah menaklukkan api surgawi tersebut dengan kekuatannya saat ini. Meski api hati laut tidak dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi dapat benar-benar melepaskan lotus api pemusnah 5 warna. Guyao tiba-tiba muncul dan berteriak tempat ini akan menjadi kuburan Sioyan.
Xiaoyan hanya tersenyum. Dia membalas akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Dia juga menyuruh Tianzun pertama untuk berhenti bersembunyi. Mendengar perkataan Xiaoyan, kabut hitam meletus dari aula. Kata-kata yang arogan. Apakah kau berpikir bahwa dapat bertindak sesuka hati setelah mencapai kelas Dao Sheng? Ini adalah masalah yang sangat mudah bagi klan Hunku untuk membunuhmu. Sosok Pak Tua seperti kerangka dengan wajah keriput muncul di pandangan Xiaoyan. Dia adalah Tianzun pertama di tingkat Dao Sheng bintang 2 puncak. Tianzun pertama menegaskan hari ini akan mengambil nyawa Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan tertawa dan berkata tidak ada yang tahu siapa yang nyawanya direnggut. Gu Yao yang dipenuhi dendam mendorong Tianzun pertama agar secepatnya membunuh Xiaoyan dan ekstrak jiwanya. Jiwa seorang dosen bisa menandingi jiwa-jiwa yang telah dikumpulkan mereka selama 100 tahun. Begitu perkataan itu keluar, Yao Qin secara mendominasi menunjukkan dirinya, sembari berkata akan menghadapi Gu Yao dan mengembalikan hutang lamanya. Gu Yao dipenuhi ketidakpercayaan melihat Yao Qin telah maju ke level Dao Sheng. Meski demikian, dia menegaskan tidak takut karena dirinya juga selangkah lagi mencapai Dao Sheng. Terlebih lagi, kepercayaan Gu Yao datang karena tempat ini adalah wilayah aula jiwa, sehingga memiliki keunggulan kekuatannya diperkuat di sini. Segera dia menekan kedua telapak tangannya ke bawah. Dao Qi hitam yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Banyak rantai besar di sekitar aula mulai bergetar. Gelombang demi gelombang Dao Qi hitam melonjak sebelum akhirnya memasuki tubuhnya. Gu Yao menegaskan bisa menangkap terakhir kali Yao Chen, dan hari ini dia akan melakukannya untuk kedua kalinya. Gu Yao mengiringkan sebuah serangan kabut hitam yang dipenuhi oleh banyaknya rantai hitam dengan kecepatan tinggi dan menakutkan ke arah Yao Chen. Yao Chen hanya tertawa ketika lonjakan kekuatan meletus darinya. Tubuhnya seperti petir menyambar menghancurkan serangan tersebut sebelum bertabrakan dengan Gu Yao. Keduanya akhirnya memulai pertarungan sengit di atas langit. Sementara Yao Chen dan Gu Yao saling bertukar pukulan. Xiaoyan menyerahkan para Tianzun lainnya pada dokter peri kecil dan King Ling. Tianzun pertama kemudian segera membentuk segel. Tiba-tiba ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi dan dipenuhi oleh banyaknya tulang putih tajam yang menusuk ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Hanya permainan anak-anak. Xiaoyan hanya menyeringai di bawah serangan ini. Dia melambaikan tangannya saat api surgawi meletus dari tubuhnya, menjadikan tulang-tulang yang menyerangnya hancur seketika. Langit menusuk tulang kaisar. Tianzun pertama berteriak, dan ruang di atas kepala Xiaoyan buru-buru berfluktuasi. Bilah tulang besar yang berisi aura kekuatan spiritual menerobos ruang kosong menyerang ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Di bawah serangan spiritual ini, Xiaoyan melemparkan telapak tangan raksasa yang dipenuhi kekuatan spiritual dan dengan keras bertabrakan dengan bilah pedang raksasa tersebut. Keduanya saling memusnahkan sebelum ledakan besar terjadi. Tubuh Tianzun pertama berkedip setelah melihat Xiaoyan dengan mudah menghancurkan fluktuasi spiritual itu. Dia muncul di bawah bilah tulang setinggi 1000 kaki di langit. Kabut hitam melonjak dari tangannya sebelum kabut berubah menjadi tangan raksasa yang meraih ganggang pedang. Dengan teriakan dingin dan amarah, pedang tulang diayunkan yang disertai dengan fluktuasi tajam yang sangat menakutkan menuju ke arah Xiaoyan. Menghadapi serangan yang dapat melukai jiwa seseorang ini, tangan Xiaoyan tiba-tiba menekan udara kosong. Tanah tiba-tiba meledak saat 100 pilar lava ditembakkan dan bertabrakan keras dengan bilah tulang dari segala arah. Tianzun pertama mendengus dingin setelah serangannya ditahan.
Bila tulang besar itu dengan lembut memotong dan ratusan pilar magma disertai ledakan mengikuti, bahkan energi api yang kejam di bawah tanah ditekan dengan paksa oleh bilahnya. Sioyan, bilah tulang patua ini telah dibuat dari tulang puluhan ribu orang. Ada banyak jiwa spiritual yang tak diketahui terkandung di dalamnya. Begitu pedang ini menyerang tubuh seseorang, dia akan menderita kepahitan karena dimakan oleh puluhan ribu jiwa. Pedang tulang di tangan Tianzun pertama menebas horizontal saat dia berbicara dengan suara yang menyeramkan. Aku sangat memikirkan kau dengan menggunakan ini untuk mengambil hidupmu. Sioyan tertawa mendengar ucapannya. Dia melambaikan tangannya dan 5 api surgawi muncul di depannya. Karena kau sangat percaya diri pada tulang patah milikmu ini, aku akan menghancurkannya. Dia membentuk segel lain, melepaskan teknik mengusir api 5 cincin dan ke-5 api surgawi berubah menjadi roh api serigala, macan tultul, naga dan lainnya. Setelah itu mereka dengan cepat membentuk formasi cincin api yang sangat besar. Tianzun pertama tersenyum lebar. Black Douji melonjak dari bilah pedang tulang diliputi banyak jiwa bergejolak, dan darah hitam muncul di permukaan bilah tulang. Tianzun pertama melepaskan tebasan kehancuran jiwa, dan bilah tulang yang sangat besar dengan keras diayunkan ketika kekuatan penghancur menyertainya. Segel tangan Sioyan berubah saat dia merasakan keganasan serangan pedang Tianzun pertama. Cincin api itu berputar dengan liar, berubah menjadi piringan gigi dan bergegas dengan kecepatan ekstrim. Akhirnya itu bertabrakan keras dengan pedang tulang besar. Suara yang mengguncang bumi terdengar. Badai energi yang dahsyat melanda dengan kecepatan yang tak terkendali. Badai gelombang energi yang menakutkan dengan liar menyebar di langit. Aula hitam besar berubah menjadi debu akibat dampaknya. Lingkaran api yang sangat besar terpentar ke belakang sebelum menghilang. Pisau tulang besar juga terlempar dan mendarat di pegunungan dan menghancurkan gunung menjadi reruntuhan total. Sioyan dan Tianzun pertama dipaksa mundur di saat itu juga, mengalami beberapa luka. Tianzun pertama memuji Sioyan karena layak menyebabkan aula jiwa berulang kali gagal menangkapnya. Tianzun pertama juga tidak berharap Sioyan telah mencapai Daoseng bintang 2 dalam waktu singkat. Jadi dia mengajak Sioyan bergabung dengan aula jiwa dan mendapatkan posisi yang tidak kalah dengannya. Sioyan mengungkapkan senyum sinis setelah mendengar tawaran ini. Hubungan antara dia dan aula jiwa telah mencapai titik di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai yang lainnya musnah. Namun orang tua ini benar-benar mencoba merekrutnya. Melihat ekspresi wajah Sioyan, Tianzun pertama marah. Kamu orang yang sombong. Di masa depan kau akan mengerti betapa kuatnya klan Hun di seluruh benua ini. Kau hanyalah keberadaan seperti semut. Terlalu mudah bagi klan Hunku untuk membunuhmu. Apakah begitu? Namun sebelum ini aku akan menghabisimu dulu, ucap Sioyan tanpa berkomitmen. Tianzun pertama tertawa mendengar ini. Tangannya terulur ke bawah dan pedang tulang besar ditarik ke hadapannya. Tubuh Tianzun pertama perlahan bergabung menjadi bilah tulang. Sioyan mengerutkan keningnya melihat penggabungan manusia dan pedang. Tianzun pertama berkata telah berlatih ratusan tahun untuk bergabung dengan pedang kaisar tulang. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, dan Sioyan akan menjadi korban pertamanya. Dengan itu pedang kaisar tulang diayunkan dan dengan cepat menghilang dari land. Sioyan sangat terkejut melihat kecepatan yang luar biasa ini. Dia secara refleks mundur ketika ruang di depan Sioyan berfluktuasi dan pedang tajam menebas setengah kaki dari kepalanya. Tianzun pertama memuji reaksi Sioyan yang cukup cepat. Pedang kaisar tulang mengeluarkan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Sioyan dengan kecepatan mematikan.
Dengan ekspresi serius, dia mengeluarkan penguasa Suan dan melepaskan keterampilan 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Bayangan avatar penguasa membentuk jaring pertahanan yang mengelilingi tubuh Sioyan. Banyak bayangan pedang tajam seperti hujan menghantam bumi, menyebabkan gelombang percikan api meletus dari tabrakan. Ruang di sekitarnya terbelah dan membentuk retakan hitam gelap setiap kali bayangan bilah berbenturan. Serangan pedang Kaisar Tulang mulai melambung saat menghadapi pertahanan seperti cangkang kura-kura Sioyan. Ekspresi Sioyan menjadi sangat serius di bawah tekanan ini. Namun tiba-tiba di bawah fokus untuk bertahan ini, energi pedang melesat dengan kecepatan tinggi, merobek pertahanannya dari samping dan menghantam bahunya. Di saat kritis itu, armor naga pionik otomatis aktif dan Sioyan langsung menepis dengan penguasa Suan, sehingga hanya meninggalkan luka goresan. Ini adalah pertama kalinya formasi pertahanannya dihancurkan dengan paksa setelah dia menggunakan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama. Tianzun pertama memuji Sioyan karena memiliki tubuh yang tangguh, tetapi dia juga mengejek karena terlalu lambat. Sioyan berkata, "Karena kamu cepat, aku akan lebih cepat darimu." Dia tersenyum dingin ketika ilusi besar muncul dan melebarkan mulutnya. Lepaskan teknik kemarahan ilahi musim semi kuning. Serangan spiritual gelombang sonik yang menakutkan tiba-tiba menyapu seperti badai membawa kekuatan penghancur jiwa. Tianzun pertama tidak memiliki waktu beraksi di bawah serangan ini dan menghantam tubuhnya. Tubuh patua itu langsung terlempar keluar dari pedang tulang dan memuntahkan darah. Segera setelah itu Sioyan melepaskan jari musim semi kuning. Jari energi yang sangat besar melesat dan dengan kejam menekan tubuh Tianzun pertama sampai lengannya hancur. Tanpa menunjukkan belas kasihan, Sioyan juga langsung mengirimkan telapak tangan musim semi kuning. Sebuah tangan raksasa dibanting dan menghantam tubuh Tianzun pertama. Tubuhnya seperti bola meriam saat terlempar jatuh dari langit dan dengan kejam menembus tanah. Gelombang menakutkan dengan kuat naik dari tanah, membentuk lubang sedalam beberapa ribu kaki. Sioyan melayang di langit, melihat lubang besar dan masih merasakan aura keberadaan Tianzun pertama yang jelas masih hidup, walaupun terluka parah. Mati. Mata Sioyan menjadi dingin ketika jarinya mengarah ke dasar lubang yang dalam dari jarak yang sangat jauh, bersiap-siap melepaskan serangan mematikan untuk mengakhiri hidupnya. Namun pada saat yang sama, retakan spasial muncul dan memblokir serangan tersebut. Sioyan, kau sungguh berani. Aura yang sangat kuat menyebar ketika melihat sosok seperti hantu muncul di depan Tianzun pertama. Sioyan menyeringai dengan suara tenang berkata, "Wakil kepala aula jiwa, kau akhirnya tidak dapat menahan diri lagi setelah bersembunyi untuk waktu yang lama. Sioyan, kau memaksa aula jiwaku untuk menyerahkan Maya Ziozan."